yang sebenarnya fitrah itu. Kita harus mengenali awake dhewe, mengenali pikirannya awake dhewe, mengenali apa yang ada di dalam diri kita, pengaruh-pengaruhnya itu akan menghambat selama kita tidak mengetahui, menghambat pada esensi hakikat fitrah. Bagaimana kita bergerak dalam pensifatan itu benar-benar tanpa rekayasa, tanpa kepura-puraan. Nah, itu yang dikatakan fitro alamiah, fitro naturalisasi diri. Nah, supaya kita bisa alamiah, harus tidak ada yang membisiki gitu. Nah, pertanyaannya siapa yang membisiki? Membisiki kita ya pikiran kita sendiri, bukan siapa-siapa. Meskipun seakan-akan ada kausalitas atau ada interaksi yang menyebabkan munculnya itu, tapi tetap itu adalah pikiran kita sendiri. Bagaimana misalnya gitu, saya bicara tentang esensinya itu larinya ke pikiran ya, yang berpengaruh. Bagaimana? Yang berpengaruh terhadap esensi fitrahnya manusia itu karena pengaruh pikiran ya. Iya, pokoknya intinya kalau kita bicara sifat, Pak, sifat yang apa namanya. Jadi gini, fitrah itu identik. Kalau kita membuka file-file perkitaban, itu identik dengan sifat-sifat Tuhan. Seperti dalam diskusi kalau tidak salah, katakan ucapanmu adalah ucapan. Tuhan mengatakan gitu, pandanganmu adalah pandanganku, langkahmu adalah langkah. Itu sudah bicara tentang esensi fitrah sebenarnya, yang mensifati bergerak dengan sifat-sifat ketuhanan. Atau orang mengatakan ilahiyah. Nah, untuk masuk ke ilahiyah atau nilai-nilai sifat yang agung, itu kan butuh memahami keseluruhan diri kita. Kita itu ada apa namanya, secara fitrah wujud gitu, fitrah wujud yang bukan fitrah yang dimaksud gitu. Itu ada penginderaan, itu ada pengucapan, di situ ada batin, di situ ada rasa. Belum kita bicara tentang siapa yang membentuk ini, pembentukan dari kausalitas ingatan dan sebagainya. Tapi blundernya kita itu adalah di situ. Setelah kita berinteraksi sama seseorang, muncul blunder-blunder itu. Makanya kenapa menuju ke kejujuran. Fitrah itu sebenarnya jujur, harusnya jujur tanpa tedeng aling-aling atau tanpa kepura-puraan, ikhlas tanpa kepura-puraan, syukur tanpa kepura-puraan. Apapun bentuk kata yang dianalogikan secara moral gitu, itu seharusnya sudah tidak berbentuk gerakan yang dibisikkan oleh pikiran masalahnya. Di situ ada misalnya gini, semudah kita contoh misalnya kehidupan sehari-hari kita kan sebenarnya sering, Pak. Cuman kita itu kadang-kadang banyak
tidak tersadari melakukan kefitraan sifat itu sering sekali, sangat sering gitu. Misalnya ada orang yang datang ke kita, kita tahu meskipun dia nggak berucap, kita tahu dia butuh pertolongan. Udah tanpa berpikir panjang kita menolong. Dan ini hal-hal yang realistis. Gerakan-gerakan itu kan semua orang sebenarnya menjalani, tapi karena ada faktor yang mempengaruhi, akhirnya disitulah gejolak psikologi pikiran itu berubah sifatnya. Jadi gambaran fitro itu apa ya? Ibarat gini, seperti anak bayi lah, anak kecil lah, atau ayak bayi. Bayi itu kan suci. Nah, kesuciannya karena dikatakan suci karena apa? Karena dia belum dimasukin oleh asupan pengaruh. Gerakannya sangat fitrah sekali, sangat alamiah sekali. Tanpa diajari dia sudah mampu melakukan. Kalau dia lapar, dia tahu posisi, dia harus makan kemana dan sebagainya. Nanti waktunya dia jalan juga agak perlu ada yang ngajari. Secara fitrah dia. Pada umur tertentu, pada saatnya, dia kan berusaha untuk belajar berjalan. Itu yang maksud fitrah. Artinya setelah kita lepas dari suatu goncangan-goncangan pengaruh pikiran, itulah kita masuk ke titik fitrah. Nah, untuk mengetahui itu, ya, kita harus mengenali diri kita, mengenali pikiran kita, mengenali memori-memori pada tubuh kita, pada otak kita. Karena itu esensinya dari pengaruh gerakan. Nah, hubungan antara ilmu dan bukan ilmu, atau apa namanya, antara perkitapan dan kasunyatan itu nanti bisa mendeteksi posisi yang paling benar secara moralitas sifat. Jadi ya memang untuk proses ke arah situ kita harus membuka banyak hal, baik secara eksternal diri maupun internal, khususnya internal ya. Tapi eksternal itu kan tidak ubahnya diri kita juga, karena setiap penginderaan itu langsung, tidak ada jarak lagi, kecepatannya cahaya langsung terasup ke pikiran kita. Kita harus paham itu semua untuk masuk ke esensi yang sebenarnya fitrah. Misalnya berserah diri. Bagaimana kalau berserah diri secara fitrah? Ikhlas secara fitrah. Bukan ikhlas karena terpaksa. Terus karena aku dibujuki koncoku, bapak sangel anjene niat bujuki tak ikhlas noe. Apa seperti itu? Atau syukur karena kepeksa? Banyak gitu, banyak orang. Ya makanya, iya itu yang belum masuk ke esensi fitrah, Pak.
Karena begitu kata-kata sudah menjadi laku itu kita sampai nggak punya kemampuan untuk mengucapkan sesuatu. Alhamdulillah, aku bersyukur. Tidak ada, karena kita langsung bersentuhan oleh energi fitro itu, pemilik kefitroan itu. Nah, untuk membuka itu ya, kira-kira kita harus jujur pada diri kita. Kita buka. Sebenarnya ada apa di dalam diri saya, kok saya tidak bisa menjalani apa hal-hal yang benar-benar ikhlas dalam kefitroan, syukur dalam kefitroan, berserah diri dengan kefitroan. Itu yang harus lebih kita hikmai, lebih kita renungkan, atau dalam spiritual dikatakan lebih sering mengamati. Kalau secara ilmiah dikatakan menganalisa diri. Jadi intinya awalnya menuju ke fitroan itu jujur pada diri sendiri ya. Iya, harus jujur dulu kepada diri kita. Sebenarnya kita ini mau buka cidoke dhewe, orang sudah berani membuka ngerogo cidoke dhewe, itu sudah masuk ke proses untuk menuju ke fitroan, karena dia membuka wadine dhewe, membuka hal-hal yang buruk pada diri kita, dan itu harus diakui bahwa dia itu memburukan. Dengan mengakui itu ada dimensi gelombangnya. Bahasanya tanpa daya upaya itu akan terjadi perubahan. Karena apa? Perubahan itu tidak dibentuk oleh dedikasi pikiran. Begitu kita berserah diri, itu kefitroan dimensinya akan masuk. Jadi memang dibutuhkan kejujuran. Jadi kita itu jangan, kadang-kadang orang kalau sudah mengenal ilmu, seakan-akan ilmu itu sudah dianggap benar. Itu juga menurut saya juga masalah besar gitu. Ilmu itu hanya sarana untuk menjadi proses, karena ilmu dipengaruhi oleh keinderaan. Apakah esensi fitro itu ada di keinderaan? Karena indera itu hanya sebatas pandang. Nah, karena ada variabel sebatas pandang itu di situ ada ruang yang bisa untuk bermain di abu-abu, kepura-puraan, pura-pura api, pura-pura bermoral, pura-pura ikhlas, pura-pura bersyukur, pura-pura berserah diri, dan sebagainya. Nah, kira-kira kita detail enggak memahami bahwa kita itu baru takaran berpura-pura? Kejujuran di situ harus kita dapat. Jadi kalau hubungannya dengan tunduk patuh bahwa kita ini kepada yang kuasa gitu, apa itu? Iya, kalau kita masukkan ke nilai-nilai tauhid, di situ ada kekuatan yang menjadi, meskipun ini nanti pembahasannya lebih luas, sebenarnya kekuatan yang dimaksud itu kekuatan seperti apa, karena dalam perkitaban dikatakan bahwa kekuatan ini tidak pernah menzolimi, tidak pernah menghisap gitu loh. Hanya diri manusia itu sendiri yang menghisap dirinya sendiri.
tidak pernah membuat susah. Hanya manusia itu sendiri yang menyusahkan. Nah, yang dimaksud kesucian itu, fitrah kesucian itu kan dari gerak itu sendiri. Sifat-sifat apa energi inti, energi yang tidak bisa kita bayangkan seperti apa. Nah, kita harus nanti pada variabel dimensi kita akan mensinergikan itu. Sinergikan dengan apa misteri kemutlakan itu sendiri. Nah, terus kalau dihubungkan dengan apa Tuhan, ya kurang lebih seperti itu. Kita mengarah ke titik pensifatan itu sendiri. Dalam bukan berarti kita bicara tentang sifat itu bukan berbentuk gambaran-gambaran wah maha bukan itu gitu. Jadi akan mengkotak diri kita bahwa kita itu tidak bisa mencapai ke arah kebenaran kefitraan itu. Ini juga masalah kalau kita sudah mendefend diri bahwa kita itu tidak mungkin kita seperti bukan itu, karena kita hanya dipengaruhi oleh bahwa ada sesuatu yang maha yang tidak mungkin dijamah oleh manusia. Ini kan teori secara verbalitas. Tapi kita bicara fakta diri kita aja. Kalau saya baik dengan sampean dengan tulus tanpa rekayasa pura-puraan, itulah yang di salah satu variabel fitrah. Dan saya pastikan kalau saya berpura-pura sampean akan tahu. Karena nurani itu tidak bisa ditipu. Kejujurannya kita itu kan kebanyakan manusia itu hanya bisa melihat orang lain. Ya. Nah, melihat orang lain, tapi dia nggak tahu bahwa orang lain itu juga melihat kita. Ya. Ini kan masalah. Jadi seakan-akan kita berpura-pura baik, orang yang kita pura-pura itu nggak tahu. Sampai segitu. Padahal ya sebenarnya sangat tahu. Gitu. Nah, dari situ ngapain kita berpura-pura? Tadi apa? Kalau kita anukan sama Tuhan ya, fitrah sama ya. Berarti yang sudah berlaku fitrah itu ya bangsanya binatang, tumbuhan itu sudah fitrahnya itu. Oh iya, karena binatang, tumbuhan, angin, matahari, bulan, bumi itu tidak ada yang mempengaruhi seperti manusia, Pak. Dia berjalan dengan fitrahnya, bergerak dengan fitrahnya. Makanya menjadi rahmatan lil alamin. Tumbuhan bermanfaat untuk siapa? Apa untuk tumbuhan itu sendiri? Enggak sama sekali. Yang bermanfaat untuk makhluk lain. Itu namanya apa namanya? Sinergi harmoni kehidupannya kan di situ. Matahari itu siapa dia? Untuk dirinya. Sementara kita hanya mengenal apa untuk kehidupan lain gitu. Tumbuhan, binatang dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh yang bisa kita renungkan, kita amati. Kefitraan itu seperti apa? Binatang itu dengan meskipun secara kasat mata orang mengatakan ada yang ganas, kantor, ada yang lebih jinak.
dia menjalani itu bukan karena dipengaruhi singo, kamu harus buas ya, tidak ada. Dia hidup dengan alamiahnya itu sendiri. Nah, itu nanti kita bicara dengan kefitraan tentang hukum harmoni, hukum Tuhan itu sendiri, hukum alam itu sendiri. Tumbuhan juga gitu. Nah, itu yang kalau kita ngambil contoh eksternal diri kita, kehidupan di luar diri kita itu semua harmoni fitro. Karena di situ nggak ada tipu daya dia. Jadi wujud-wujud yang lain seperti bahkan langit, udara dan sebagainya, yang sumber hidup itu sendiri. Dia bergerak dalam roh-roh kefitroan, dalam energi-energi kefitroan. Nah, itulah perbedaan antara manusia dan makhluk lain, wujud lain. Ya, di sisi lain kita itu punya kecerdasan dalam nilai-nilai intelektual, imajinasi juga cerdas, gitu. Bisa membayangkan berbagai macam dan secara wujud bisa diwujudkan dan membayangkan apa saja dalam nilai-nilai materi, nilai-nilai dunia itu bisa manusia dari daya cipta itu sendiri. Nah, itu yang dianggap manusia itu dianggap lebih mulia dari sisi intelektual dan imajinasi. Tapi dari sisi kefitraan kita jauh dari kehidupan realita di luar ini. Itu yang mungkin analogi-analogi yang bisa kita amati. Yang nanti esensinya juga akan kembali ke kita. Apakah seperti itu ya, Fitro? Berarti di mana energi itu bisa kita serap? Gitu. Supaya kita itu benar-benar pelaku tanpa tutur, pelaku tanpa mengeluh, karena interaksi kata ini kan kebanyakan indikasinya ke hal-hal yang mengeluh. Gitu. Kalau berhubungan dengan moralitas, berhubungan dengan tadi saya lupa bicara tentang kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu ya, Tuhan tadi tidak menzalimi. Artinya apa yang kamu perbuat itu harus kamu pertanggungjawabkan. Kamu perbuatan baik ya kamu akan mendapatkan kebaikan. Kalau perbuatan buruk kamu akan mendapatkan kebaikan. Nah, itu semua sudah tercatat dalam perjalanan diri kita, diri manusia itu. Namanya takdir, di laut mahfuz sudah kita catat dan kita sendiri yang nyatat. Artinya bagaimana kita menjalani takdir perjalanan sekarang ini supaya menjadi manusia yang tidak menciptakan hal-hal yang jelek lagi atau tidak mencatat hal-hal yang jelek lagi. Lah, harus masuk ke nilai-nilai kefitraan. Bukan berarti kalau kita fitro itu hanya sebatas momen-momen tertentu. Fitro kalau bisa ya menjadi suatu gerak kita, bukan menjadi momen-momen tertentu nanti itu tidak mengolah diri kita.